Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, hari ini tanggal 5 September tahun 2025 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Waktu Jumat pukul 11:58 menit. Untuk petugas Jumat hari ini yang bertindak selaku khatib dan imam yaitu Al-Ustaz Udaini, dan muazzin akan dikumandangkan oleh Al-Ustaz Agung. Selanjutnya kami akan melaporkan bahwa ngangkas Masjid Al-Hidayah minggu kemarin. Adapun untuk saldo Masjid Al-Hidayah sebagai berikut. Saldo Masjid Al-Hidayah yaitu sebesar Rp4.764.000. Infak Jumat tanggal 29 Agustus 2025 sebesar Rp364.000. Pemasukan yang kedua yaitu dari hamba Allah sebesar Rp200.000. Jadi jumlah total pemasukan minggu kemarin yaitu Rp574.000. Adapun saldo sebesar Rp5.331.000. Adapun untuk pengeluaran yaitu pengeluaran operasional masjid sebesar Rp300.000, sehingga saldo kas masjid hingga saat ini sebesar Rp5.031.000. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan banyak terima kasih atas infak dan sedekahnya. Semoga infak dan sedekah yang dikeluarkan oleh jamaah sekalian Allah terima dan Allah lipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami atas nama pengurus DKM Masjid Al-Hidayah mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas ketidaknyamanan bagi para jamaah sekalian yang dirasakan, karena yang perlu kita ketahui bahwasanya di samping kita masih ada tiang-tiang beton yang masih belum rampung dalam pengerjaannya untuk perluasan Masjid Al-Hidayah. Kami memohon doa dan restu bagi jamaah sekalian untuk perluasan masjid kita. Semoga pembangunan masjid ini berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk membangun rumah masa depan kita dengan cara menyisihkan rezekinya untuk pembangunan Masjid Al-Hidayah. Menyampaikannya bisa menghubungi pengurus DKM Masjid Al-Hidayah ataupun dari kami selaku DKM Masjid Al-Hidayah. Selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan kali ini, kesempatan yang mulia ini. Kita mohon perlindungannya dari bermacam bala, dari macam berbagai penyakit. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah kuatkan iman dan Islam kita, Allah mudahkan urusan kita, dan Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, dan Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mungkin hari ini ada sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya. Semoga Allah sehatkan badannya kembali. Dan kita doakan juga almarhumah orang tua kita yang telah mendahului kita, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan umurnya hingga masukkan ke dalam surganya bersama orang-orang yang beriman. Dan juga marilah kita doakan kepada negeri kita tercinta ini,
keamanan, bangkit kembali negeri ini, dan tidak ada lagi kerusuhan, dan tidak ada lagi penjarahan, dan tidak ada lagi korupsi yang ada di negeri kita ini. Semoga negeri kita menjadi negeri yang makmur dan juga berkah bagi para seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, walillahi salihah, juga pada pembukaan Al-Fatihah. Informasi sekalian bahwasanya jam digital kita sedang rusak, sehingga kita mungkin melihat jam di belakang sana atau di jam tangan kita, bahwasanya nanti sholat zuhur tepat di jam 11:58. Masih ada waktu sekitar 7 menit lagi. Demikianlah jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas sedekah jariahnya. Juga alhamdulillah kita mendapatkan Jumat berkah dari saudara-saudara kita. Dan juga kita memohon doa kepada para jamaah sekalian bahwasanya ketua pembangunan masjid kita, yaitu Bapak Haji Kusyono, besok akan menikahkan putri tercintanya, yang insya Allah dilaksanakan nanti besok jam akad nikah jam 11 siang. Bagi para jamaah sekalian, mohon doanya semoga besok Bapak Haji Kusyono dalam menjalankan pernikahan putrinya diberikan kemudahan dan juga kelancaran dari awal hingga akhir. Dan juga kami berterima kasih kepada para jamaah sekalian yang sudah mengisikan sebagian rezekinya dari kotak-kotak amal yang tadi pagi remaja masjid sudah keliling untuk mengambil kotak amal umroh, karena amal umroh itu sendiri sangat berguna sekali bagi Masjid Al-Hidayah sebagai operasional masjid, karena masjid kita ini masih banyak sekali membutuhkan dana dan biaya untuk selain operasional masjid yang tiap bulannya kita membayar dari wifi, kemudian juga pembayaran air dan listrik, bahkan juga pembiayaan atau pembayaran dari makmur kita, kemudian juga guru-guru ngaji kita, dari guru TPA, kemudian juga dari guru mahasiswa dan ibu-ibu yang perlu kita biayai, dari ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang dari kotak amal umroh yang ada di rumah ibu masing-masing. Biasanya tiap bulan, awal bulan terutama kita mengambil kotak amal umroh. Alhamdulillah dari pagi anak-anak remaja masjid sudah keliling, dan insya Allah nanti setelah Jumat kita hitung. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran. Kami terima kasih banyak atas semua yang telah jamaah sekalian berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas segala urusan yang jamaah sekalian hadapi. Dan juga kami mohon maaf sekali lagi atas ketidakberkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أوصيكم
Hadirin ma'asyiral muslimin wa jama'atul mu'minin rahimakumullah. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, dalam mimbar yang mulia ini, Al-Fakir berwasiat kepada diri sendiri dan segenap kaum muslimin, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa tidak lain dan tidak bukan adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya semata-mata hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, siapa saja yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka nanti di surga yang bersamakan dengan para nabi, para syuhada, para pecinta kebenaran dan para orang-orang soleh. Mereka itulah sebaik-baiknya teman. Orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan orang yang memiliki keimanan sempurna dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya. La yu'minuna ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang sebelum dia lebih mencintai aku, kata Rasulullah, melebihi kecintaan kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, bahkan kecintaan kepada seluruh manusia. Orang yang mempunyai kecintaan kepada Rasul, yaitu memiliki predikat sebagai orang yang mempunyai kesempurnaan iman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah adalah manusia mulia, manusia agung, manusia yang mempunyai kemuliaan akhlak. Tidak ada manusia yang akhlaknya dipuji oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia dipuji oleh manusia itu adalah hal biasa. Manusia disanjung-sanjung oleh manusia itu sifatnya adalah sebentar. Akan tetapi manusia dipuji oleh Allah, itu berarti manusia tersebut adalah manusia luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki budi yang amat mulia. Jika kita bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan pada suatu ketika hijrah di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai rutinitas setiap pagi. Rasul pergi ke seluruh pasar kota Madinah untuk ngapain? Yaitu untuk menemui seorang pengemis buta, tua, lumpuh, agamanya Yahudi. Pengemis buta tua Yahudi ini sangat membenci Rasul, dan dia tidak tahu kalau yang mendatanginya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setiap pagi Rasul pergi ke seluruh pasar kota Madinah menemuinya, membawakannya makanan, menyuapinya. Akan tetapi setiap suapan dibalas oleh penulis Al-Quran Yahudi. Dia katakan Muhammad gila, Muhammad kurang ajar, Muhammad tidak waras, Muhammad pemecah belah umat. Hal tersebut terus dilakukan oleh Rasulullah sampai akhirnya Rasul dipanggil oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ketika Rasulullah wafat, penulis Al-Quran Yahudi itu menanti-nanti kemana gerangan orang yang menyuapinya. 1-2 hari pun tidak datang juga, sampai akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pergi ke rumah Rasul, bertemu dengan putri beliau yang juga merupakan istri Rasul, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Abu Bakar, wahai anakku istri Rasulullah Sayyidatina Aisyah, adakah sunnah Rasulullah yang belum aku jalankan di dalam kehidupanku? Kata Aisyah, ada ya. Setiap pagi Rasul pergi ke seluruh pasar kota Madinah menemui penulis buta kuah Yahudi. Esok harinya sunnah Rasulullah ini dijalankan oleh Abu Bakar, yaitu pergi ke seluruh pasar kota Madinah menemui penulis buta kuah Yahudi, membawakannya makanan menyuapinya. Akan tetapi dalam suapan pertama ditepis tangan Abu Bakar. Dia katakan penulis buta tua Yahudi, bukan engkau yang menyuapiku. Kata penulis buta tua Yahudi, bagaimana engkau tahu? Kata Abu Bakar, sedangkan matamu buta tidak dapat melihat. Abu Bakar kemudian penulis buta tua Yahudi, kemudian orang yang memberikan makan menyuapiku itu badannya begitu harum, tangannya begitu lemah lembut, berkatanya begitu mulia. Bahkan makanan yang masuk ke dalam mulutku diharuskannya terlebih dahulu sehingga aku tidak susah-susah lagi untuk mengunyahnya. Kemana orang tersebut? Kata penulis buta tua Yahudi. Abu Bakar berkata, orang yang menyuapimu itu adalah Rasulullah yang setiap hari engkau katakan gila, yang setiap hari engkau katakan kurang ajar, yang setiap hari engkau katakan pecah belah umat. Sekarang dia sudah tiada, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarkan penjelasan Abu Bakar, penulis buta tua Yahudi lalu menangis sejadi-jadinya. Dia bersaksi di hadapan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya penulis buta tua Yahudi itu masuk Islam, tidak lain tidak bukan karena adalah kemuliaan akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadirin rahimahullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mencintai Allah dan Rasulnya, mampu melaksanakan menjalankan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita akan bisa dikumpulkan pada mahsyar, mendapatkan naungan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاكمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأن ملائكته بنفسه وأرسل بملائكته تسليما. وقال تعالى: وليس قائلا علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين التابعين وارض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واحصر من خذل المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وللآخرة خير لك من
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا إله إلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
Itu mah gajinya.
Nasi daging. Jadi, kata bapak jika yo. Nangis. Masya Allah, saya nangis. Ini Pak Marfon. Ada matanya ini. Kacamata begini semua. Ini pas